Oleh Romeni resmi menjadi WNI semalam. Genderang perang mulai ditabuh. Ex-pelatih Australia malah ingatkan anak asuh Tony Popovic jangan lengah. Arnold, hati-hati dengan mereka. Ternyata bukan Indonesia. Mantan pelatih Arab Saudi jagokan negara ini jadi tim yang menemani Jepang lolos langsung dari round 3. Roberto Mancini, sejujurnya bukan Indonesia, tapi tim ini yang akan lolos. Semalam, proses perpindahan kewarganegaraan oleh Romeni akhirnya selesai dirampungkan. Dan pada semalam juga, oleh Romeni melakukan sumpah WNI di London, Inggris, bersama dua pemain U20 lainnya, ada Gepens dan juga Dionmark. Proses oleh ini memang terbilang cukup panjang, karena prosesnya dari salaman dengan Erick Thohir dulu sampai 4 bulan. Oleh Romeni sendiri memang mantap akhirnya mau memilih Indonesia di bulan November lalu, dan datang ke Jakarta bertemu Erick Thohir, sekaligus menonton Indonesia dibantai Jepang di GBK. Saat itu memang sempat ada pertanyaan dari Erick Thohir, apakah yakin tetap bergabung bersama Indonesia, walaupun habis dibantai Jepang di kandang sendiri, dan jawabnya yakin, dan dia menyebut akan bisa bawa perubahan di timnas Indonesia. Saat itulah prosesnya mulai dikerjakan. Namun karena adanya transisi pergantian kekuasaan di pemerintahan kemarin, membuat prosesnya sedikit macet. Ditambah lagi berkas yang diserahkan belum lengkap, sehingga tahapan kajian dari federasi agak sedikit tertunda. Namun setelah sumpah WNI semalam, oleh Romeni dapat dipastikan akan bisa tampil lawan Australia bulan depan, dan juga lawan Bahrain. Hal itu sebenarnya sangat menguntungkan dan sangat diperlukan, dan untung saja prosesnya cepat rampung. Karena di lini penyerangan sendiri, Ragnar Oratmangun harus dipastikan absen bulan depan lawan Australia karena adanya akumulasi kartu. Dengan hadirnya oleh bulan depan, hal ini diharapkan bisa menambal kekuatan timnas dan tentunya bisa memberikan solusi bagi lini penyerangan tim yang saat ini memang cukup macet. Rafael Struijk sendiri di era STY hanya mampu mencetak 1 gol dan lebih banyak membantu pertahanan permainan. Ya kita tentu tahulah, kalau tipikal kesukaan STY adalah pemain yang bisa menyerang dan juga bisa bertahan, dan itu dimiliki oleh Struijk. Nama-nama seperti Ramadan Sananta yang dulu gacor di PSM Makassar bahkan tidak ada apa-apanya, hanya jadi cadangan mati, dan bahkan tidak dipanggil lagi ke timnas. Saat ini bahkan performa Ramadan Sananta di Persis Solo sangat luar biasa, dan beberapa gol yang dia buat 2 minggu ini sangat menggambarkan situasinya ingin kembali dipanggil ke timnas. Yaps. Ramadan Sananta memang tipikal striker target man. Gaya mainnya mirip seperti BP zaman dulu. Shooting dan headingnya sangat kenceng. Tapi di era ST beliau ini tidak terpakai sama sekali, atau bahkan gak mau dicoba. Alasannya adalah karena menurut ST fisik dari Ramadan Sananta belum bisa full 90 menit, dan itu membuatnya lebih memilih El Klemer. Bahkan dibanding Sananta, ST dulu lebih memilih Erling Caraka, yang memang gayanya sedikit mirip dengan Struijk, karena masih mau membantu pertahanan dan turun ke bawah. Menurut kalian gimana guys? Prefer Struijk atau Ramadan Sananta? Atau bahkan Hoki lebih layak dicoba daripada Sananta? Coba kalian nanti komen di bawah. Yang menariknya saat ini, dengan bertambahnya pemain Indonesia di sektor lini serang, hal itu nampaknya membuat ex-pelatih Australia tampak coba memberikan nasihat kepada mantan anak asuhnya dan Tony Popovic. Yaps, kebersamaan Graham Arnold bersama timnas Australia memang cukup panjang. Terbilang dari 2018 lalu dia sudah menukangi tim asal negeri Kangguru tersebut. Namun kebersamaannya bersama Australia akhirnya berakhir September lalu, usai didepak oleh Federasi Sepak Bola Australia. Impact dari 2 hasil minor di 2 laga awal babak kualifikasi Piala Dunia, kalah lawan Bahrain di kandang sendiri, dan hanya bermain imbang lawan Indonesia di GBK, membuatnya mengundurkan diri. Walaupun case-nya mengundurkan diri, namun kabar sebelumnya sudah ada desakan dari supporter dan petinggi Federasi Australia untuk memintanya keluar. Meskipun saat ini sudah tidak melatih Australia, namun dirinya nampak masih sangat antusias dan memberikan masukan demi masukan. Karena tentu, dia sendiri tidak akan membiarkan negaranya gagal lolos ke Pildun, karena beliau sendiri memang orang Australia. Beliau menyebut, kalau Indonesia saat ini tidak boleh dianggap underdog lagi,
karena kekuatannya sudah merata. Apalagi dengan hadirnya oleh Romeni di lini penyerangan, hal itu menurutnya membuat Indonesia semakin berbahaya. Arnold menyebut, kalau Tony Popovic dan anak asuhnya harus hati-hati, karena Indonesia di GBK sangat sulit dikalahkan dulu. Dan menurutnya, Indonesia kemungkinan akan mengincar 3 poin di Sydney untuk bisa lebih dekat ke Piala Dunia. Saya harus katakan pada Anda, kalau tim mereka saat ini bukanlah tim underdog seperti semula. Pemain yang ada saat ini adalah pemain Eropa yang bermain di top level. Mereka punya darah Indonesia Belanda, dan itu membuat kekuatan mereka naik drastis, ucap Arnold. Mereka harus hati-hati. Melawan Indonesia di GBK adalah mimpi buruk dan kami tidak berhasil mencuri 3 poin di sana. Hal itu yang membuat desakan untuk saya mundur kencang. Dan Indonesia pasti mengincar 3 poin di Sydney. Kalau Anda mau ke Pildu lebih cepat, Anda harus bisa mengalahkan Indonesia. Karena jika Anda kalah di sana, posisi runner-up akan berubah, tutupnya. Ternyata bukan Indonesia. Mantan pelatih Arab Saudi jagokan negara ini jadi tim yang menemani Jepang lolos langsung dari round 3. Roberto Mancini, sejujurnya bukan Indonesia, tapi tim ini yang akan lolos. Meskipun sudah tidak menukangi timnas Arab Saudi, mantan pelatih Italia ini juga masih sering mengamati bahkan mengomentari tentang peta persaingan di babak kualifikasi Piala Dunia, terutama tim di grup C. Seperti yang kita tahu, kalau Mancini memang sempat didatangkan Arab Saudi awal tahun 2023 lalu, yang mana dirinya dikontrak sampai 2027. Namun takdir berkata lain. Meskipun statusnya adalah pelatih top dunia yang pernah bawa Italia juara Eropa, tidak jadi jaminan dirinya bertahan lama di negeri minyak Arab. Bahkan hanya setahun menukangi Arab Saudi, dirinya sudah langsung diputus kontrak. Imbas dari performa buruk yang dibawa, membuat pihak Federasi Arab Saudi merasa kecewa dan mendepaknya Oktober lalu. Arab Saudi ditahan imbang Indonesia di kandang sendiri tentu itu aib. Apalagi mereka juga kalah telak dari Jepang di kandang sendiri. Namun sampai saat ini performa Arab Saudi bersama pelatih baru rasa lama masih saja sama, masih naik turun dan bahkan bisa dibilang anjlok. 2 laga Herve Renard bersama Arab hanya dapat 1 poin. Tahan imbang Australia kemarin, dan kalah dari Indonesia 0-2 di GBK. Hal itu membuat Arab Saudi saat ini terseok-seok di peringkat keempat, dengan koleksi 6 poin sama dengan Indonesia. Namun yang menarik tentu, soal prediksi Roberto Mancini yang menyebut kalau Indonesia tidak akan ke Piala Dunia 2026. Karena menurutnya, peta persaingan di grup C masih sangat ketat. Satu tempat menurutnya sudah di-booking oleh Jepang, sedangkan posisi runner-up masih sangat sengit. Namun dia memprediksi, kalau Bahrain adalah tim yang akan menemani Jepang lolos langsung dari round 3. Dengan pertimbangan performa di Piala Telu kemarin, saat ini menurutnya Bahrain memiliki level confidence yang luar biasa. Selain itu, menurutnya sampai saat ini, Bahrain adalah tim yang tampil cukup mengejutkan selain Indonesia, karena bisa mencuri 3 poin dari Australia di laga perdana. Jepang kemungkinan sudah berada di putaran final, tapi perebutan di posisi kedua masih sangat ketat. Tim dari peringkat 2 sampai terakhir masih punya kans yang sama. Mereka harus kerja keras, ucap Arnold. Bukan Indonesia, tapi Bahrain adalah tim yang bisa menemani Jepang ke putaran final tahun depan. Mereka sedang berada di level yang tinggi, confidence yang luar biasa, dan saya rasa mereka adalah tim yang sangat mengejutkan sejauh ini, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.